Selamat pagi, siang, dan sore Bu Deborah. Nama saya Marvela Budianto dari kelas 12 IPS 1 dan hari ini saya akan mempresentasikan dikit mengenai globalisasi dan dampaknya, yaitu kesenjangan sosial. Sebelum saya mulai, ada baiknya kita mengetahui dulu sebenarnya apa sih pengertian dari globalisasi menurut para ahli sosiolog itu sendiri. Yang pertama, ada globalisasi menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Yang perlu digarisbawahi dari pengertian menurut Selo Sumarjan ini adalah globalisasi itu adalah sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, ada menurut Emanuel Richard. Menurut Emanuel Richard, globalisasi dapat diartikan sebagai jaringan kerja global secara bersamaan dalam menyatukan masyarakat yang tadinya terpencar-pencar atau berbeda menjadi masyarakat yang bersatu. Dan oleh karena itu, persatuan di dunia ini dapat tercipta. Sedangkan menurut Thomas L. Friedman, dia menganggap bahwa globalisasi itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi teknologi. Dimensi teknologi yang dimiliki oleh globalisasi dapat dijadikan sebagai teknologi informatika yang sudah menyatukan dunia, seperti misalnya handphone, atau internet, atau media massa seperti berita, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah dimensi ideologi, di mana sistem ekonomi pasar bebas dan ideologi kapitalisme yang tadinya dimiliki oleh negara-negara Eropa seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lainnya kini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, setelah pengertian dari para ahli, ini adalah pengertian globalisasi secara umum. Secara umum, globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses mendunia atau menyeluruh, di mana setiap orang itu tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah tertentu. Arti globalisasi secara singkat bisa diartikan sebagai proses mendunia atau internasionalisasi. Setelah kita mengetahui apa itu globalisasi, kini ada pertanyaan kritis. Sebenarnya ada nggak sih negara yang tidak dipengaruhi sama sekali oleh globalisasi? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Alasannya karena negara yang paling tertutup seperti Korea Utara membutuhkan barang dan tenaga ahli yang berasal dari luar negeri atau dari negara lain. Tidak ada negara di dunia ini yang mampu bertahan dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara lain. Mengapa demikian? Karena setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan oleh karena itu setiap negara di dunia ini harus saling membantu dan saling mengisi. Nah, dari hubungan antar negara ini, globalisasi itu merambat masuk ke dalam negara-negara baru. Oke. Berikut adalah beberapa faktor pendorong globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan di dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui, negara-negara Eropa, terutama negara-negara Barat, pasti sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih mengenai teknologi. Nah, dan oleh karena itu, mereka ingin menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, dari sinilah globalisasi itu dapat merambat masuk dalam negara-negara lain, terutama globalisasi di bidang pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua adalah sistem ekonomi pasar terbuka yang dianut banyak negara. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa dengan adanya sistem ekonomi pasar terbuka, negara semakin mudah untuk menjalin perdagangan dan hubungan dengan negara lain. Dan oleh karena kemudahan akses tersebut, globalisasi juga semakin mudah untuk masuk ke dalam negara lain. Lalu yang ketiga adalah kemudahan migrasi. Migrasi yang dapat diartikan sebagai misalnya ada individual di negara yang maju.
Nah, ia ingin pindah ke negara yang berkembang. Nah, pasti dia juga akan membawa pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan baru di negeri yang maju ini ke negara yang masih berkembang. Meskipun tingkatnya atau levelnya rendah, satu individual, tapi hal itu pun juga mempengaruhi globalisasi yang masuk dalam negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah merebaknya kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara ini dapat berupa kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan lain-lainnya. Bahkan ada juga forum di mana negara-negara yang memiliki kesamaan itu berkumpul dan membuat organisasi, misalnya OPEC atau mungkin G20 dan lain-lainnya. Nah, berikut adalah dampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Yang pertama adalah terbukanya lapangan-lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran di negara tersebut turun. Lalu yang kedua adalah kemajuan di bidang teknologi yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memudahkan hubungan internasional antar negara-negara di dunia. Yang keempat adalah semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tadi kan dampak positif. Nah, sekarang adalah beberapa dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah muncul ancaman disintegrasi bangsa. Lalu yang kedua, lunturnya budaya-budaya luhur dan budaya-budaya tradisional negeri itu. Lalu yang ketiga adalah pola hidup konsumtif yang dapat berupa hedonisme, westernisme, individualisme, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah rasa nasionalisme berkurang. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini akan saya bahas lebih lanjut di presentasi saya sehabis ini. Namun sebelum itu, mari kita menonton satu video mengenai kesenjangan sosial. Tingkat kesenjangan di Indonesia ternyata masih dalam tingkat yang berbahaya dan bisa memicu ledakan sosial dan ketidakharmonisan. Saat ini 50% dari seluruh aset nasional dikuasai hanya 1% penduduk kaya. Meski cenderung turun, tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia ternyata masih relatif tinggi dan berada dalam posisi rawan gejolak sosial. Dari level 0,4 di 2015, tingkat kesenjangan yang diukur dari angka Gini rasio Indonesia mulai turun ke level 0,382. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, Bambang Widianto menilai tingkat kesenjangan di Indonesia ini jauh lebih berbahaya dibandingkan negara lain. Pada waktu terjadi keributan di Saudi Arabia, di Timur Tengah itu kan angka kesenjangannya 0,35. Jadi kita tuh 0,39. Jadi itu ada potensi untuk terjadi ketidakharmonisan gitu. Dan ini nyata sekali kalau di Indonesia gitu, antara yang miskin sama yang kaya tuh jauh sekali bedanya. Kan kita ini sekarang nomor 4 setelah Rusia, India, Thailand, dan kita. Itu untuk absolut ya? Apa? Untuk kesenjangan absolut. Ya, jadi 1% orang di Indonesia ini menguasai 50% dari aset nasional. Bisa Anda bayangkan, 1% keluarga menguasai 50% aset. Selain kesenjangan yang tinggi, karakteristik penduduk yang majemuk juga membuat Indonesia sangat rentan gejolak. Kalau di Amerika tuh kesenjangannya juga tinggi, tapi orang yang paling miskin dia bisa beli mobil misalnya, masih bisa sewa rumah. Kalau di Thailand kesenjangannya tinggi, tapi kan kulitnya sama gitu loh. Nah, kita ini bangsa yang majemuk gitu, ya kan? Kalau Pak JK kan sering bilang kalau ada 10 orang kaya pasti, ya kan, 9 orang bukan muslim gitu. Kalau Pak JK kan suka ngomongnya gitu tuh, ya kan. Kalau ada 10 orang miskin, 9 pasti muslim gitu. Kira-kira begitulah. Jadi kira-kira nih. Untuk mengurangi kerawanan sosial, pemerintah terus berupaya memberi bantuan sosial bagi lapisan masyarakat paling bawah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengakui tingkat kesenjangan di Indonesia terutama di perkotaan masih sangat tinggi. Menurut Wakil Presiden, tingkat ketimpangan tertinggi saat ini di Indonesia terutama berada di kota Jakarta, di mana gap ataupun kesenjangan antara penduduk yang kaya dengan penduduk paling miskin sangat besar. Hal ini senada dengan laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di perkotaan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara sejumlah negara-negara di dunia. Indeks Gini rasio di perkotaan di Indonesia bahkan sempat mencapai angka berbahaya, yakni 0,41%. Selain memberikan bantuan sosial bagi masyarakat bawah untuk mengurangi kesenjangan, kebijakan perpajakan bagi orang kaya juga harus dibuat lebih adil. Kesenjangan ini bisa diukur secara teoritis dalam Gini rasio, tapi juga tentu kita lihat sendiri pandangan mata. Di Jakarta ini sebenarnya suatu kesenjangan yang paling besar di Jakarta atau di Kota Wilayah. Kalau kita lihat secara perumahan paling mewah ada Jakarta, tapi rumah yang paling kumuh juga ada di Jakarta. Berarti terjadi kesenjangan yang besar sehingga harus diatasi kesenjangan itu dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada di bawah dan kemudian tentunya juga suatu kebijakan pajak dan sebagainya yang lebih baik untuk di atas agar produktivitas. Selamat pagi Ibu Deborah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kesenjangan sosial. Lihatlah grafik ini. Grafik ini merupakan hasil penelitian Kata Data yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara keempat tertinggi di dunia dalam hal kesenjangan atau ketimpangan sosial. Maka daripada itu, apa sih arti sebenarnya dari kesenjangan sosial? Secara umum, kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai ketimpangan dan ketidaksamaan akses masyarakat terhadap sumber daya di sekitarnya. Menurut Sujono Sukanto, kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur budaya dalam masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sedangkan menurut Emil Durkheim, kesenjangan sosial adalah perbedaan fungsi-fungsi dalam struktur sosial yang tak dapat terhindarkan. Jadi, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial adalah perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya antar dua lapisan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial pun juga sangat banyak. Salah satunya adalah angka kriminalitas yang meningkat di sekolah dan juga kemiskinan yang semakin menyebar. Ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan sosial, seperti menyamaratakan pembangunan, memfokuskan pendidikan di daerah-daerah yang miskin, dan lain-lain. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.